Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Jamaah salat zuhur yang berbahagia, yang sering menyebabkan kita gelisah, iri dengan orang lain, pengen jadi seperti orang lain, karena barangkali salah satu yang menyebabkan pola pikir kita yang selalu orientasinya dunia. Kalau dalam bahasa ilmu tasawuf, orientasinya syariat tapi melupakan hakikat. Misal begini, ada orang usaha kemudian sukses menurut kita, uangnya banyak, rumahnya besar, kendaraannya bagus. Itu kan orientasi dunia. Ada orang punya anak, lalu dipesantrenin, hafal Quran, jadi imam masjid di mana-mana, terus kita bilang itu sukses, dan kita ingin seperti itu. Dan kadang-kadang keinginan itu akhirnya memaksa anak kita yang sebenarnya nggak demen sama ngapal Quran, dipaksa buat ngapal Quran. Padahal bapaknya aja ngehatam-hatam Quran. Baca itu bukan ngapal. Akhirnya kita juga pengen bisnis seperti saudara kita, padahal kita nggak paham melihat ini yang kadang-kadang nih. Itu pada level syariat. Besok ada saudara kita pergi haji, kita ngiri itu. Saya apa nih? Coba saya pergi haji, coba saya waktu itu nabung ya, coba. Pada level syariat monggo, itu silahkan karena iri dengan kebaikan. Tapi pada level hakikat, nih orientasinya lebih kepada akhirat, gitu ya. Orientasinya kepada akhirat. Kata Imam Ibnu At-Taskandari di kitab Hikamnya, itu ada potongan begini dibilang, ma taraka minal jahli syai'an. Orang bodoh sekali. Kalau bahasa Betawi bego banget gitu. Kalau bahasa Betawi, bodoh sekali kalau dia ingin pindah dari tempat di mana sekarang Allah tempatkan dia. Misal kayak tadi, ada orang yang bisnis lalu sukses, punya mobil, punya segala macam. Kita pengen seperti dia. Kalau levelnya level dunia, silakan. Tapi kalau level akhirat, ngapain capek-capekin aja? Yuk pertanyaannya, yang layak masuk surga dia apa kita? Dua-duanya. Yang layak dapat ridho Allah siapa? Dia apa kita? Dua-duanya. Yang layak dapat pahala siapa? Dia apa kita? Dua-duanya. Kalau Anda tanpa usaha capek seperti dia bisa masuk surga, kalau Anda tanpa usaha capek seperti dia bisa dapat ridho Allah, ngapain capek-capek? Toh masuk surganya juga punya hak yang sama kok. Nah, diridhoi Allah juga punya hak yang sama kok. Bahkan ketika sholat, dia sholat zuhur, kita sholat, pahala dengan pahala yang sama kok. Ngapain juga nyeksa diri sampai capek-capek usaha kalau urusannya pengen masuk surga. Ini levelnya level hakikat. Nah, saudara pergi haji. Dia pergi haji, dia tawaf, dia sa'i. Bapak di rumah sembahyang duha, sembahyang doa, seperti biasa lah. Yang layak masuk surga yang mana? Dua-duanya. Yang Allah ridho yang mana? Dua-duanya. Yang dapat pahala yang mana? Dua-duanya. Ngapain capek-capek pakai nabung 25.500.000 nungguin 30 tahun duit nggak kepake? Ya, kalau ujung-ujungnya sama. Nah, ini minum maaf nih. Ini pada level hakikat. Nanti Bapak bilang, ya udah Ustaz, nggak usah nabung. Salah lagi ntar. Ini kalau pada level hakikat begini ntar. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah kalian bergerak kecuali Allah yang menggerakkan. Kalaulah pada akhirnya Allah menghendaki teman-teman pergi haji, tanpa nabung pun bisa berangkat. Maksud saya begini, kalau sekarang kagak punya duit, masih pusing-pusing. Sebenarnya gue mau nabung ini haji menitnya kagak. Nggak usah Pak, emang kagak ada duitnya, pusing-pusingin aja. Yang pergi haji top ada pahalanya, bapak di rumah sembahyang duha ada pahalanya, bapak di rumah ada. Tapi kalau Allah takdirkan, mohon maaf, dengan ketidakadaan uang, Allah berkenan berangkat, Pak.
Nah, kan ada aja Pak, Bapak kerja sama orang yang dalam tanda petik ekonominya mantep begitu. Saya mau haji tapi nggak mau antri. Ya pakai Puroda. Puroda itu apa? Ada namanya tuh, Visa Puroda. Berapa duit? 450 juta. Wah, beres dah. Tapi saya sendiri, kamu temenin ya. Kamu temenin ya. Kamu temenin ya. Siap bos, 86 berangkat. Nemenin gratis tanpa punya uang. Kalau Allah berkehendak. Maksud saya, kapan-kapan bolehlah kita pada levelnya belajar tuh pada level hakikat supaya ini nih kagak gampang ngiri. Tetangga kita ya korban sapi gede banget, 100 juta dia beli. Kita kan emang jangan kata 100 juta, 20 juta yang ada duitnya, kambing 3 juta yang ada duitnya. Nggak usah ngiri, nggak usah. Yang akan mendapatkan pahala siapa dengan ibadahnya? Dua-duanya. Yang Allah ridho siapa? Kemungkinan dua-duanya. Yang layak masuk surga siapa? Dua-duanya. Dia korban ikhlas, kita dapat daging korban nerima dengan ikhlas. Kita doanya sama aja. Pak, ini ngajinya jangan ya udah besok punya duit nggak usah beli korban, salah lagi Pak. Nah, ini maksud saya ketika ngaji ini nih supaya begini, kemarin ada saya lihat di Allah Masya di media sosial ada penceramah bilang begini, semangat banget dia ngitung, sampai apal hitungannya. Saya aja nggak sempet ngitung. Coba bapak-bapak bayangkan, bapak-bapak, ibu-ibu dikasih waktu sama Allah 24 jam, tidur berapa jam? 8. Kerja berapa jam? 8. Berarti sisa tinggal berapa? Sekian. Bapak makan, bapak tidur, berarti ibadah bapak sehari semalam cuma 2 jam sebagai hamba. Rugi kita. Waduh. Coba. Dia kata makan bukan ibadah kali ya? Dipikir makan bukan ibadah. Kita makan, kita minum, kita tidur, coba berapa jam? Itu udah habis 26 jam. Berarti yang kita benar-benar ibadah sama Allah sehari cuma 2 jam. Bayangan Pak, cuma 2 jam pengen masuk surga. Repot nih. Emang Bapak kalau makan nggak pernah baca bismillah? Baca. Yang nyuruh makan siapa? Allah. Kulu washrobu. Makanlah, minumlah. Berarti makan yang nyuruh Allah. Minum yang nyuruh Allah. Allah cuma minta wala tusrifu. Jangan banyak-banyak. Makan perintah Allah. Minum perintah Allah. Ditambahin bismillah. Ditambahin. Ini mohon maaf nih. Agak nyeleneh dikit. Bapak makan, bapak minum. Ibu makan yuk, tanpa bismillah. Udah menjalankan perintah Allah. Makanlah, minumlah untuk menjaga kesehatan. Apalagi ditambahin bismillah pakai tangan kanan. Selesai baca alhamdulillah, nraktir teman sedekah. Iya. Tuh, kalau hakikatnya begitu tuh. Dia kata tidur kita malam nggak ada pahalanya kali. Tidur Pak, ada ibadahnya? Ada. Ayatnya mengadu Ustaz lah, wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya. Kami jadikan malam sebagai selimut. Buat apa coba? Tidur. Maka malam tidur perintah Allah. Yang Allah minta satu, jangan kesiangan sembahyang subuh. Kalau tahajud mah udah keren. Kalau bangun yang pakai tahajud keren. Subuh kagak tahajud tapi subuhnya di awal waktu keren. Apalagi tambah tahajud. Tidur ada pahalanya Pak. Sampai Nabi pernah ditanya, Rasul, emang kalau kita hubungan suami istri ada pahalanya? Ya ada. Sebagaimana kamu berzina ada dosanya, maka hubungan suami istri yang halal ada pahalanya. Mohon maaf, ya kata kawin bukan ibadah kali? Ibadah Pak. Nah, itu kalau bicara hakikat. Jadi jangan, saya mendengarkan ceramah itu, saya bilang, ini jadi serem ini, kita jadi serem nih. Nah, ada lagi penceramah yang asik Pak. Dia kata begini, lagi-lagi dia sebut namanya. Kalau saya sebut namanya Bapak kenal semua media sosial. Jangan sampai kita beragama ini bikin kita stres. Agama itu bukan untuk stres. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati kita jadi nyaman. Jadi nyaman. Maka kalau ingat Allah, jangan Allah nerakanya maha dahsyat. Allah siksanya maha pedih, stres Pak. Emang nggak bisa diganti sama Allah maha pengampun, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Lah kalau di rumah stres kita bisa keluar Pak.
Kalau di kerjaan stres, kita bisa resign, Pak. Lah kalau agama stres, ada nyeri hati. Nah, ketakutan mulu kita. Sembayang takbir kagak jadi-jadi. Allahu Akbar, diterima apa kagak ya? Allah, ya Allah, Allah. Ribet, Pak. Padahal agama cuma bilang kalau Anda sembayang, takbir, menghadap kiblat, takbir. Allahu Akbar. Angkat tangan, sunnah. Tapi kita ribut di angkat tangan. Ada yang begini. Ada yang begini. Yang mana Ustadz yang benar? Coba. Kalau ditarik hakikatnya, Anda cukup bilang Allahu Akbar, selesai gitu. Nah, jadi yang bikin stres itu kadang-kadang mohon maaf tuh, karena orientasi kita selalu urusannya adalah dunia. Mohon maaf Pak, ini kan bapak-bapak mohon maaf nih jadi karyawan di ABC ini kan mohon maaf sekali lagi, honornya berbeda-beda. Ya. Kalau lihat honor Pak, stres. Saya ketua yayasan di sebuah bidang pendidikan, paling tinggi. Kalau orang lihat enak ya jadi ketua yayasan, cuma ngontrol-ngontrol doang, jalan ngomel, gajinya paling gede, ya. Dibanding mohon maaf misalnya OB, dibanding mohon maaf, kalau selalu orientasinya dunia, stres. Tapi saya ketua yayasan dan OB, yang layak masuk surga yang mana? Dua-duanya. Yang bakal dapat pahala yang mana? Dua-duanya. Yang bisa jadi Allah ridho yang mana? Dua-duanya. Kalau orientasi akhirat, bodoh berapa kayak yang penting surga. Kira-kira begitu tuh, kira-kira tuh. Nyaman. Lah kalau selalu berpikir dunia, maka dari awal Allah mengatakan wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik. Si Ano bini cakep banget ya, bini gue jelek banget. Stres, Pak. Orang tiap hari ketemu sama bini gue bilang jelek. Tetangga bini cakep banget. Nah yang tetangga bini cakep, bini kita biasa-biasa aja. Kata kita Pak, ingat Pak, kata kita tuh bini kita biasa-biasa aja. Kalau kata tetangga bini kita lebih cakep dari bininya Pak. Kenapa lah? Sebab udah keseringan dilihat Pak. Udah keseringan dilihat. Bapak nikah udah 20 tahun. Bapak nikah udah 15 tahun. Itu ke kamar dia yang kelihatan. Perubahan bentuk tubuhnya bapak tahu. Maka akhirnya kita bilang, "Say, bini gua jelek amat ya." Kelamaan ngelihatnya. Ada tetangga sebelah baru datang, saya tetangga cakep banget bininya, baru kelihatan Pak. Ini mah cerita orang punya bini dua Pak. Yang bini satu terus nikah bini dua. Pertamanya Pak seru banget, segala macam ini. Dapat 4 tahun saya tanya, bagaimana Bang bini yang kedua sama bini pertama? Mendingan yang pertama juga Ustaz. Mendingan yang pertama. Yang pertama kita bilang, "Neng, ngopi tahu ukurannya." Yang kedua salah mulu. Sebab yang pertama udah 20 tahun dibikinin kopi. Yang kedua dibikinin kopi kemarin nafsu, jadi enak. Pas udah kembali ke asal, nggak enak mulu loh. Nah, lagi-lagi tuh Mbak dunia. Nah, yang bininya cakep, menurut Bapak. Yang bininya jelek, menurut Bapak. Yang lain masuk surga yang mana? Dua-duanya. Yang akan dapat pahala yang mana? Dua-duanya. Yang Allah ridho yang mana? Dua-duanya. Maka sangat bodoh kalau orang berusaha pengen pindah posisi seperti posisi orang lain. Padahal dengan posisi itu dia berhak masuk surga. Dia berhak dapat ridho Allah. Dia berhak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.